Oke, kembali lagi dengan kita di podcast Kita Punya Cerita. Dengarkan cerita kawanmu. Supranatural. Apa yang kalian ketahui tentang supranatural? Sesuatu hal yang goib? Ya, benar. Supranatural merupakan sesuatu yang bersifat ajaib, goib, ataupun sulit dinalar oleh akal biasa. Namun diyakini dalam masyarakat. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang merupakan ahli supranatural. Tidak usah berlama-lama, mari kita sapa orangnya. Halo Ki Yanto. Halo Mas. Bisa salaman dulu Ki? Oke. Bagaimana Ki kabarnya? Ya alhamdulillah baik Oke. sekali. Untuk untuk sekarang status Ki Yanto ini sebagai apa? Kerja, kuliah atau apa kerjanya? Ya alhamdulillah saya masih kuliah lah. Bentar lagi tahun besok udah kerja. Iya. Udah lulus. Udah semester berapa Ki kalau boleh tahu? Semester 3. Oh, semester 3 ya? Ya. Oke. Ki Yanto ini merupakan seorang ahli supernatural yang di usianya yang masih muda. Oke Ki, bisa diceritakan Ki, bagaimana sih awalnya kok Ki Yanto ini bisa jadi ahli supernatural? Ya mau gimana ya mau jelasinnya. Ya, Saya tuh mempunyai kelebihan itu dari kayak mempunyai kelebihan itu dari turun temurun sih, dari orang tua, dari nenek Oh, nenek nenek kakek saya itu. berarti memang kalian itu ya turun temurun dari dulu gitu ya, sampai Iya. sekarang gitu ya? Ya, Oh gitu ya. ibu saya punya nih, dari ibu saya terus turun ke saya, sama adik saya tuh juga bisa gitu. Berarti adiknya juga seperti Ki Yanto ini ya, Iya. bisa melihat sesuatu yang bersifat gaib gitu ya? Malu halus lah. Oke, jadi kayak respon orang tua waktu Kianto ini bisa mengetahui sesuatu hal yang bersifat gaib itu gimana sih Ki? Nah awalnya tuh saya tuh masih kecil lah, Ya, sekitar umur 5 sampai 6 tahunan lah gitu. Nah awalnya tuh saya bisa melihat sosok makhluk tersebut tuh dari umur 5 sampai 6 tahun. oh berarti masih kecil itu ya? Ya, masih kecil lah. Sudah bisa melihat sesuatu hal yang gaib gitu Ki? Ya terkadang kan saya tuh kalau main sama Teman. teman-teman tuh Iya, kadang saya lihat di sini ada orang tuh kayak ngomong sendiri loh. iya. Makhluknya itu kayak ngomong saya sendiri sama saya dari ngobrol gitu. Nah teman saya tuh kayak apa ya, kayak nganggep Kianto ini sebagai manusia aneh gitu ya? Iya. Kayak bicara-bicara sendiri iya gitu. kan dulunya masih kecil, umur 6 tahun sama Tapi 5 tahun sama tapi itu 6 tahun. pernah dikatain gila gak sih Ki? Kayak, Yanto gila gitu. Ya pernah dulu sih. Dulu pernah ya? Ya. Dibully gitu. Ya saya kan ya mau gimana lagi, saya kan nggak, kok kecil kan belum tahu kok saya bisa melihat gini-gini, kok teman-teman saya nggak bisa lihat gitu. Itu waktu pertama kali lihat kayak makhluk-makhluk goib itu gimana sih Ki? Kayak kaget atau gimana gitu? Nah waktu ya pertama kali kan mungkin masih kecil lah, pasti ya takut lah, tapi sudah kalau kebiasaan sudah melihat gini itulah apalah pasti ya terbiasa terbiasa, dia. sudah kebiasaan, Karena sudah jadi ya nggak terbiasa takut. kayak melihat kayak makhluk-makhluk gaib itu udah biasa kayak Udah melihat orang biasa gitu Ki. Iya. Nah, untuk Ki ini kan katanya pernah bereksperimen kayak menarik pusaka, makhluk terus kayak mencari itulah kayak mencari makhluk-makhluk yang gaib gitu Ki. Itu pernah kayak pernah narik apa aja, kayak narik pusaka apa aja, keris atau pisau, pemes atau apa gitu Ki. Ya alhamdulillah sih, kalau kalau saya pribadi nih, Iya. kalau misal penarikan tuh enggak semua orang tuh bisa nih. Saya diberi sama Tuhan saya tuh kayak beri kelebihan Iya. sendiri yang lebih, yang enggak dipunyai oleh orang lain lah. Nah saya sendiri tuh ya saya juga punya channel Channel YouTube. ya. Jadi channelnya itu kayak kayak Ya, menceritakan hal yang sesuai profesinya Kianto Iya. gitu ya. Ya saya memanfaatkan kelebihan saya untuk membuat channel konten-konten seperti itulah, penarikan pusaka, kayak mengenal lebih dalam tentang apa tuh dunia goib tuh. Di channel saya tuh ada YouTube saya
namanya tuh Ki Yanto. Iya, Ki Yanto Oke. channel. Untuk teman-teman yang ingin melihat channel YouTube-nya Yanto bisa dikunjungi gitu. Iya. Oke, setelah jeda iklan berikut kita akan membahas selanjutnya tentang profesi Kak Yanto, Ki Yanto Iya. sebagai ahli supranatural. Oke, dengan kemana-mana tetap di kita podcast kita punya cerita. Bu arep bocah sekolah. Gak usah bikin cil. Iya iya. Dengan kita tersenyum kepada orang lain, maka konsep diri pun terbentuk bahwa diri kita adalah orang yang ramah dan mengerti tata krama. Yuk, makasih sekolah ya. Sapaan merupakan bentuk komunikasi awal kita dengan orang lain. Lebih komplit lagi ketika kita mengucapkan salam, sapaan, dan sambil tersenyum. Burung nggak? Marah ya nggak? Hal yang nampak sepele, namun mempunyai dampak yang luar biasa. Perbuatan tersebut mampu menyembuhkan kekesalan, kegundahan, bahkan kesedihan. Berawal dari proses pembiasaan, kita diajarkan untuk menyapa ketika bertemu seseorang. Bersalaman dengan tersenyum, reaksi positif dari orang lain menjadikan kita akan mempertahankan perilaku tersebut, hingga akan selalu dilakukan ketika kita bertemu dengan siapa saja. Oke, kembali lagi dengan kita di podcast kita punya cerita. Kita akan lanjut bercerita tentang hal-hal yang bersifat supranatural bersama ahlinya itu Ki Yanto. Oke, Ki Yanto sendiri nih pernah kayak mengadakan kayak ritual-ritual tertentu gitu gak? Kalau ritual sih misal ritual tuh kayak lebih apa ya? Kalau saya tuh enggak, saya kan udah bawaan dari turun temurun. Oh, berarti tidak melakukan ritual apapun gitu ya Ki? Ya, kalau ritual kan untuk mencari ilmu nih, nah saya Iya. tuh mencari ilmunya itu. Saya pernah tapa nih di Iya. suatu air terjun. Nah saya tuh di sungainya tuh saya tapa di atas batu sampai 1 bulan. 1 bulan penuh gitu tapa di Iya. situ gitu ya Ki? Ya, Oh saya hebat. punya niatan gini untuk bisa mengenal memanfaatkan lebih dalam, kan sudah hobi Kelebihan. sudah membuat Jadi memperdalam kelebihannya gitu Ki? ya Oh iya. memanfaatkan lah gitu. Misal saya tuh sampai 1 bulan saya tirakatan di air terjun, Iya. duduk di atas batu Iya. sambil baca gitulah. Kayak semisal mantra-mantranya gitu. Ya nggak mantra sih, ya doa. Ya, oh doa. Oke. Saya 1 bulan tuh saya nggak makan, ya Itu makan berarti nggak kayak minum. puasa ya? Kayak ya tapa diem di situ di batu tapa gini terus gitu ya kayak Iya. diem. Tahu tangan saya gini. Tapi itu ada kendala gak sih Ki? Kendala kayak keguan atau Ya dari enggak lah. Kan saya mempunyai ilmu ajian lain juga. Oh berarti tidak mengalami keguan apapun gitu ya? Ya, mempunyai ilmu lah, mempunyai ilmu ajian lainnya kan bisa bertahan Iya ya. 1 bulan nggak makan nggak minum tuh ada ajiannya sendiri. Nah, saya nekat lah untuk tirakat di air terjun tersebut untuk menambah ilmu saya agar lebih Ya memperdalam lah pokoknya memperdalam memperdalam kelebihan. Oke Ki. kemampuan saya. Ki bisa menunjukkan kayak keahliannya untuk bisa mengeluarkan kayak pusaka-pusaka gitu nggak Ki? Sebagai kita Nah. buktikan lah biar pemirsanya juga tahu lah biar bisa lihat gitu. Nah kalau misal pusaka nih, saya tuh awalnya ya, saya tuh kayak gimana ya? Gimana Ki? Saya agak sakti. Iya. Saya tuh kalau misal ada bikin konten di daerah sini lah, Oh iya iya. daerah situ, daerah sana. Kalau misal kalau misal saya dikasih, Iya. ya pasti saya tarik. Terima ya kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya enggak. Ya enggak kan misal profesinya saya kan enggak ahli dalam bidang penarikan pusaka. Nah kalau misal kayak saya dikasih ya saya tarik. Kalau enggak ya enggak. Ya itu pun juga ada yang enggak
ada yang gagal, ada yang gagal. Ada yang Kalau berhasil. misal ada yang gagal nih, saya nggak tayangin di YouTube. Iya. Mas kan saya kan bicara, bro. Saya itu bukan sakti. Saya bidangnya nggak dalam hal penarikan pusaka. Nah. Iya. Tapi saya tuh, nah misal kalau saya dikasih ya, Iya dikasih terus. ya saya tarik. Kalau enggak ya enggak. Tapi untuk sekarang bisa membuktikannya nggak Ki? Kalau sekarang sih bisa, boleh. Bisa. Insya Allah bisa Ki ya. Ya insya Allah, dengan izin Allah saya bisa. Iya. Jadi apa yang harus bisa dilakukan Ki untuk membuktikannya? Nah, saya bisa menarik nih. Ya enggak semacam pusaka sih, tapi lebih intinya tuh kayak semacam mustika lah. Mustika cincin. Coba dong Ki, buktiin dong langsung. Terlebih kalau menarikan itu saya harus berdoa dulu nih. Harus berdoa dulu. Oh. Tapi ya sekitar ya kita buktiin saja. Langsung buktiin yuk. Di sini. Iyalah di sini Lah enggak langsung. biar apa? Biar pemirsa agak yang di rumah itu gak ada settingannya Oh, gitu. iya, gitu ya Ki. Oh, Di bawah tuh. boleh coba. Jadi gimana Ki? Kita harus gimana Ki? Nah, ini saya tarik dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Wah, bisa ya Ki? Ditarik Nah, ini- pusakanya ditarik ke sini gitu. Ya dengan izin Allah Oh, iya. semoga saja bisa. Ini gimana Ki? Sebentar saya Ya, terawang dulu. deg-degan Ki. Ya enggak, santai saja. Oke, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Gimana Ki? Kalau misal orang yang punya kelebihan yang lain nih, Ya, di sini nih ada langit lah. Langit nih ada pintu gerbang gaib. iya. Gerbang gaib. Jadi, Kalau ada orang yang bisa melihat Iya. kelebihan lain itu di sini sudah terbuka nih. Oh, iya, Ada iya, gerbang iya. gaib. Saya di sini akan menarik suatu benda lah, benda gaib. Berarti nanti Ini pusakanya sosoknya keluar ini. dari situ, Iya. kayak. Ini Oh iya. yang mempunyai mustika ini seorang sosoknya itu tinggi besar. Iya. Pak. Genderuwo Tergantung. bukan? Enggak semacam genderuwo kali. Tapi itu di kepalanya ada sonteng, ada tanduknya Oh iya. semacam Ya tahu. kerbau lah gitu. Kerbau ya, kerbau. Saya tarik, dia bilang saya izin dulu pada dia untuk saya tarik. Alhamdulillah dia mengizini. Iya. Langsung saja kita tarik saja. Iya. Di tangannya masnya apa, di bawah apa, di Ya bebas ya, terserah. Ya terserah. peci saya aja. Oh iya iya, Biar silakan. lebih- dilihatin ke kamera saja biar enggak. Ini kan kosong ya, Kosong. Nggak Kosong ada coba apa-apa. lihat kosong. Iya. Saya buktiin ini untuk melarikan benda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Emang kayaknya harus gitu ya. Wah, serius. Santai. Coba di sini. Wah, bisa dilihat ada cincin loh. Nah, ini panas nih, panas loh ini. Ini panas. Iya. Coba dekatin ke kamera. Ini ada cincin. Oh, bisa dipegang Ki. Jangan dipegang dulu. Ini soalnya ini panas kan sudah dari makhluk ini dari panas. Ada tisu gak? Semacam kertas tisu. Oh iya, iya. Nah, ini Coba Ki. Saya bisa mengontrol kerja dulu. Nah, ini udah. Sudah nggak panas lagi. Nah, alhamdulillah saya dapat nih. Bisa dilihat. Stiker cincin. Nah, ini simbol 3 ini ada artinya. Apa tuh kalau boleh tahu? Nah, ini kan yang saya tarik itu kan pusakanya yang miliki benda ini. Oh, oke, untuk lebih enaknya mungkin bisa duduk di sini. Ya.
mempunyai kan ada ciri-cirinya kan yang makhluk tadi kan mempunyai 3 tanduk nih. Iya. Nah ini tandanya ini dia mustika ini yang warna putih ini loh. Oh, Ini artinya tanduk dia Oke. ada 3. Ini surga yang dari itu warnanya hitam besar, ya lebih besar dari orang manusia tuh kira-kira tuh 2 meter lah, 2,5 meteran. oh tinggi juga Ki. Ya itu besar. Sudah, saya ambil nafas dulu. Oke. Biar Kita tahu akan nggak? kembali lagi di sini setelah yang jeda 1 iklan ini. Tetap di sini di podcast kita punya cerita. Jam piro to iki, Ki? Kayak gue jam. Jam 09.00. Kancamu sih sijine ndi lho? Ambo diberi ket mau rak diangkat-angkat ki. Mau jek molor apa piye ya? Masa jam dhewe ngenteni ning kene lho. Kopi ku adem. Kopi nganti adem ngene iki lho. Ngopi sik iki. Enak ya? Enak ya. Enak apel. Engko ya tekan kene rotine entek. Jarke. Enggak ada masalah sih. Penak ning kene, ngentekno panganan, ngopi, penak pol. Buka. Wow. Pol. Enak. Diceluk kowe kene enak gak yo? Yo ora adune lho mbok celupno. Yo ora enak. Yo kan eksperimen toh. Piye Eksperimen. Saya suka eksperimen. Ngopi paling enak ngopi lho. Enak pol. Ki apa ki jenenge? Aduh, kue kacang. Kue kacang. Berarti kue dikacangi ngono kae. Ya kamu yang kacang. Jajal lho, enak ora ki? Mas ono kacang. Ya jenenge kacang. Apa kue? Jam piro iki? Jam piro iki ya? Jam 9:30. Gek tangi aku terus mejeti HP. Lali nak duwe janji karo kowe. Apa iki? Apa kowe teko-teko njaluk karo mangsamu. Yo enak iki. Beh, diinteni sakwan sejam dhewe lho ra rumangsa. Kopiku lho nganti adem. Areng ngejak ngopi. Wong lali kok. Jaluk ya. Ora oleh. Bayar to. Bayar saya. Meditmu. Meditmu lho, Ndek. Medit tok. Kowe ki ngerti regane pira? Pira? Sak yuta. Malah entot. Tenan iki. Sak yuta iki. Nek diutane. Dadi cepet. 500 kricik iki. Bisa. Jadi rasa-rasa ngopi aku. Kopiku sadem. Aku jalukan terus sakit mau. Angger ngombang. Iki gonakku, ku teko-teko rene ngombe. Masalah aku rak gawe mau. Rene njaluk ranggo kopi dhewe wis keri sisan. Nek aku jadi iki, Mbok, sing tepat waktu ngono lho. Gek tangi aku terus mesti HP. Alarm HP-mu berfungsi to? Oke. Ini tak bandingnya. Enak kok. Wis ayo mulih wae. Wong dintene rak rumangsa. Beli. Gede. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah disiplinlah dengan waktu karena waktu itu sangat berharga. Oke? Nah, itu tadi video dari kami. Semoga bermanfaat bagi Anda-anda semua. Jangan lupa saksikan terus kami di mana? Delman. Ngopi sik buru.
jauh. Saya monoton. Oke, kembali lagi dengan kita di podcast kita punya cerita. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Oke kan, melanjutkan lagi dengan Mas Yanto, Ki Yanto ini, tentang hal-hal yang lain yang berkaitan dengan supranatural. Oke, Ki, bisa dijelaskan lagi tentang tentang cincin ini tadi, Ki, yang bisa diambil dari Padang Gunung Kidul. Nah ini saya terangkan ya. Tadi kan saya udah terangkan arti Iya. mustika 3 ini dalam cincin ini ya. Tadi yang saya tarik kan yang mempunyai cincin ini kan makhluknya tuh Ada tanduknya 3 katanya tadi. Ya. Nah ini artinya tuh 3 tanduk ya ini 1, 2, 3 ini. Oke, bisa ditunjukkan ke kameranya, Ki. Kita tahu Misalnya ada mutiaranya. Ya. bisa diperlihatkan. Inilah kira-kira. Ya, ya. Itu. Nah, soal pusaka yang saya tarik, ada banyak yang di rumah itu. Jadi ini salah satunya, Ki, ya. Ya. Kalau masnya mau ya boleh saja kalau diambil. Wah, jangan Ki, nanti takut kenapa. Gak apa-apa kalau. Ya. Tapi Nah. tapi Ki Yanto pernah gagal nggak sih, kayak penarikan gini, kayak pernah gagal gitu nggak? Apa selalu? Ya pernah. Pernah. Tapi ya gak saya tayangin di YouTube. Kan saya juga kan memanfaatkan kelebihan saya untuk Iya. membuat YouTube tadi. Memanfaatkan kelebihan untuk menambah rezeki lagi ya. Ya gitulah. Nah kalau misal pusaka nih kan kebanyakan ada orang yang apa mempergunakan kesalahan ini loh. Iya. Kayak pusaka ini memiliki kodam ini keris ini gini lah bisa terbang. Nah itu salah. Nah kalau misal pusaka itu awalnya saya terang ini awalnya Yeah. pusaka itu buatan ini juga buatan manusia. Nah Iya. cincin ini buatan manusia. Awalnya yang saya tarik tuh cincin ini. Nah awalnya kalau ada orang ini berjalan Iya. jalan terus memendam cincin ini. Nah cincin ini ke tanah. Terus ada sesuatu makhluk yang melihat cincin ini tuh kok kayak bagus. Nah Terus diambil gitu. ya gak diambil kayak masuk di sini cincin sini. Berarti dianggap kalau ini tuh rumahnya gitu ya. Iya. Oh Nah iya. pada waktu ini kan ditanamnya di tanah. Iya. Lah kalau misal sudah ada penghuninya nih makhluk tadi, nah, ini cincin ini akan berpindah tempat, akan bisa ya? bergeser ke tanah. Oh, Warnanya tuh yang saya tarik tuh aslinya warnanya merah keputihan. Ada 3 warna, putih sama merah sama kuning. iya. Nah saya lebih fokusnya ke putih tadi. Saya tarik yang cahaya putih tadi. Jadi kenapa kok fokusnya lebih ke putih itu kenapa? Nah, ke putih ini tandanya nih gini. Nah, kalau cincin ini di tanah, Iya. kalau orang yang bisa melihat nih, energinya tuh berwarna merah. Hmm, Nah, kalau sudah mengambang, kalau sudah mengambang nih akan berwarna putih. iya. Nah, lalu saya tarik itu waktu saat dia warna putih, ada 3 warna. Ya warna putih itu ya menandakan kayak oh jelas-jelas ini ada kodamnya. Nah lalu saya tarik. Kalau yang merah ini kayak gimana semacam Apa tuh? kayak apa ya susah jelasnya. Oh, iya. Ya pokoknya gitulah semacam kayak Tapi pernah tertekan gak sih dengan kelebihannya ini melihat sesuatu yang goib? Pernah tertekan nggak? Ya, Pernah enggak. depresi nggak? ya enggak lah. Jadi Ya. Yanto ini menikmati kelebihannya gitu ya? Ya kan udah keturunan dari ibu saya kan sudah bilang kamu mempunyai kelebihan ini loh, kamu nikmatin aja gak usah gini lah. Nah, saya awalnya kayak terganggu juga lah. Kebanyakan nyaman gitu orang mempunyai kelebihan semacam saya ini. Iya.
pasti kalau pergi ke suatu tempat nih mesti ada bisikan, ada yang ngomong gini lah, tolongin saya. Nah, kita kan manusia. Kalau misal kita gak nolong itu kayak rasanya tuh diikutin terus. Nah, saya kayak gimana ya, kayak membantu sedikit lah jalan keluarnya gimana gini terus gitu. Nah, ada nih saya waktu pergi Kemana? kemana ya, waktu kemarin saya tuh pergi Kalimantan, Iya, buat terus? konten gitu. Nah, untuk pembersihan rumah. Kebersihan. Oh, itu berarti diminta tolong untuk orang untuk ngebersihin rumahnya dari hal yang gaib gitu atau gimana Ki? Ya itu yang saya bersihin tuh rumahnya tuh besar sekali. Iya. Nah, salah satu rumah itu ada penghuninya seorang cewek. Iya. Nah itu, nah yang mempunyai ada istri sama suami. Nah anaknya ini diganggu terus sama sosok tersebut. Iya, iya. Kayak digangguin terus, kayak menangis tertekan lah gitu. Iya, Nah, kita tahu. Soalnya saya kecil juga begitu sih Ki, kayak digangguin. saya kebersihan, saya membawa anak buah saya untuk masuk, yang roh yang ada di rumah tersebut saya tarik, lalu saya masukin ke anak buah saya, terus bicara gitu lah, lewat temannya itu ya Ki ya. ya lewat anak buah saya. Oh iya, iya. Jadi Nah, itu katanya tuh cewek tersebut tuh suka sama anak tersebut. iya, terus Soalnya anak tersebut tuh orangnya pendiam. Nah itu tuh kelas, kalau nggak salah tuh kemarin tuh kelas 10 SMK. Nah saya gangguin terus, kayak sering nggak bisa interaksi gitulah Sama yang lain. Nah, diganggu Jadi- terus. Jadi anak tersebut tuh lebih ke diam gitu, suka melamun atau gimana Ki? Suka melamun, kayak takut melihat sosok gitu. Oh, iya. Nah misal ini ada orang biasa gak mempunyai kelebihan. Nah ini ada sosok makhluk yang mengikuti dia, Iya. suka sama dia. Nah terus makhluk tersebut terus di dalam tubuhnya. Nah otomatis mata batinnya itu akan terbuka sendiri. Oh, gitu ya. Terus beda-beda lagi. Nah sudah dimasukin makhluk gaib, terus masuk ke dalam tubuh. Nah otomatis tuh mata batinnya akan terbuka sendiri. Oh, gitu. Nah terus jadinya kan kayak, kalau kayak orang biasa kan pasti melihat makhluk tersebut kan pasti ya nggak pasti ya takut lah. Iya. Ya wajar Kalau lah. saya sendiri kan ya waktu kecil kan, Ya takut juga. waktu kecil ya pasti nggak tahu itu makhluk gaib apa kan, masih kecil Belum- pasti belum nggak tahu lah, belum tahu. sadar, iya. Iya. Nah kalau misalnya saya sendiri kan sudah terbiasa sampai besar. Nah kalau orang belum mempunyai apa-apa terus dimasukin kayak gitu, nah pasti otomatis mata batinnya akan terbuka. Tapi Ki Yanto ini punya apa itu sih Ki? Punya kodam apalah itu? Punya Yes. gak sih Ki? Kalau kodam sih saya ini kodam ya. Kalau kodam ya pasti di pusaka lah ada. Oh, berarti Tapi saya sendiri tuh kayak bisa dibilang kayak kodam tuh nggak tergantung orangnya sendiri yang gunain. Kalau misal orangnya sendiri gunainnya salah, pasti kodam tersebut ya akan salah juga. Kalau ada orang yang memiliki pusaka dari keturunan, kalau orang tersebut ya bisa merawatnya, Iya, iya. pasti ya akan membahayakan dirinya sendiri. ya betul. Lebih baiknya tuh kita kasih ke orang yang lebih pandai dalam mengerti pusaka. Oh iya. Begitu kalau membuat, pasti kalau kita nggak bisa merawatnya, pasti akan kebalik di diri kita sendiri, akan terjadi masalah lah gitu. Oke, terima kasih. Di sini kita sudah berbincang-bincang tentang hal-hal yang bersifat supranatural bersama Yanto. Oke,
Kalau di sini kita ada kesalahan dalam pengucapan atau apalah itu mau dimaafkan karena itu hal yang gak disengaja ya Ki ya. Oke. Iya. Jadi kita pamit undur diri. Sekian dari saya di sini di acara podcast kita punya cerita. Saya ucapkan terima kasih.